Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Seperti biasa, hanya mengingatkan angsuran aman. Pada kesempatan kali ini, Bagong John kembali muncul di notif HP kalian setelah sedikit telat upload dikarenakan urusan kenegaraan bagian dompet yang baru carut marut. Di alur cerita kali ini, kita akan diperlihatkan peran dari Owen Kelly yang tak biasa, dimana dari awal sampai akhir film tak mengenakan satu pakaian apapun alias wudo. Film yang disutradarai oleh Anjo Verdal ini rilis tahun 2016 yang mengusung tema horor supranatural, di mana terdapat dua orang laki-laki, bapak dan anak yang terlibat dalam sebuah kasus misteri kematian yang cukup membuat akal sehat sejenak harus berhenti karena sebuah analisa yang jauh dari kata normal, bahkan di luar nalar manusia pada umumnya. Penasaran apa yang terjadi dengan mereka berdua dan dengan si mayat yang tidak jelas asal-usulnya tersebut? Seduh kopi kalian, nyalakan rokok, matikan lampu, dan inilah film. Diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah di Guernsey, Virginia, Amerika Serikat, yang mana di dalam rumah tersebut terjadi pembunuhan karena ditemukan 3 jasad satu keluarga tak bernyawa. Dikarenakan kematian mereka tidak wajar, maka pihak kepolisian melakukan olah kejadian tempat perkara dan dapat disimpulkan bahwa kematian mereka bertiga bukan karena pencurian atau kejahatan lainnya. Namun dari letak ditemukan jasad-jasad mereka, seolah-olah justru mereka ingin pergi dari dalam rumah tersebut. Singkat cerita, turunlah komandan kepolisian yang bernama Sheldon ke ruang bawah tanah rumah tersebut dan menemukan satu jasad perempuan utuh dalam keadaan setengah badan terkubur, yang berarti dia bukanlah merupakan korban pembunuhan. Anehnya, mayat perempuan ini tanpa identitas, bahkan bukan salah satu dari anggota keluarga tersebut. Kemudian Sheldon memutuskan untuk menamai jasad perempuan tersebut dengan nama Jane Doe. Adegan berpindah di rumah seorang ahli forensik yang bernama Tommy dan sang anak bernama Austin, di mana mereka sedang melakukan otopsi kepada salah satu korban kebakaran di ruang bawah tanah rumah mereka. Di sini Tommy mengajarkan kepada Austin untuk selalu detail dalam menentukan setiap jawaban hasil otopsi. Tak berselang lama, sang ayah meminta Austin untuk meneruskan pekerjaannya, di mana sang ayah ingin sejenak rehat keluar rumah untuk sekedar nyebat Saat Austin berada di ruang otopsi sendirian, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari arah ruangan yang lain, yang membuatnya penasaran dan mencari arah sumber suara tersebut. Di mana saat dia melihat ruang kerja sang ayah, lampu belum dimatikan, dia pun inisiatif untuk mematikan lampu tersebut. Dan tiba-tiba Jesus Christ. Dia bernama Emma, tak lain adalah pacar Austin, yang entah dari mana datangnya tiba-tiba masuk ke ruang bawah tanah tempat kerja Austin. Meski sempat dilarang, Emma tetap saja nekat hingga dia sampai ke sebuah kamar mayat. Di sana Emma lagi-lagi meminta izin kepada Austin untuk melihat salah satu dari mayat-mayat di sana. Namun kali ini Austin benar-benar melarang Emma. Beruntung, di sana Tommy memperbolehkan Emma untuk melihat salah satu mayat yang belum diotopsi. Karena karakter si Emma ini jahil dan kepo, dia menanyakan kepada Tommy, kenapa di pergelangan kaki mayat tersebut dikenakan sebuah lonceng. Dengan nada sedikit celeneh, Tommy menjawab bahwa lonceng tersebut sekedar untuk berjaga-jaga kalau mayat mengalami mati suri atau si mayat hidup lagi, agar mereka dapat segera memberi pertolongan. Beberapa saat kemudian datanglah komandan kepolisian membawa jasad Jane Doe.
Meski jam kerja mereka sudah selesai dan Austin sudah berjanji kepada Emma untuk berkencan di malam tersebut, komandan meminta dan menyuruh mereka untuk mengautopsi mayat Jendo. Karena besok pagi mayat Jendo harus sudah terungkap identitas aslinya. Karena Austin lebih mementingkan pekerjaan membantu sang ayah, akhirnya Austin meminta Emma untuk datang kembali ke rumah beberapa jam kemudian, agar mereka bisa pergi kencan berdua. Setelah autopsi mayat Jendo selesai, tak berselang lama sesi vulgar pun ditunjukkan, di mana mayat Jendo diletakkan di atas meja autopsi sama seperti autopsi mayat-mayat sebelumnya. Tak lupa sang ayah menghidupkan kamera video untuk merekam setiap kejadian autopsi di sana. Hal ganjil mulai terjadi saat terdengar suara berita yang mengatakan di luar sedang terjadi cuaca buruk, namun seolah mereka tak memperdulikan hal tersebut dan tetap melanjutkan autopsi. Dimulai dengan memeriksa bagian luar tubuh Jendo untuk menemukan penyebab kematian Jendo. Di sini sang ayah menemukan tanah gambut di bawah kuku Jendo, namun tak menemukan luka sedikit pun di jasad Jendo. Dikarenakan tak cukup untuk mengungkap siapa Jendo, akhirnya pemeriksaan bagian organ dalam pun dilakukan. Dan alangkah terkejutnya ketika ditemukan banyak sekali luka di dalam organ dalam Jendo, seperti lidah terpotong, paru-paru yang hangus terbakar, gigi yang hilang, dan pergelangan kaki dan tangan yang patah. Melihat keadaan jasad Jendo, Tommy yang selalu berpikir rasional sedikit mengalami tekanan batin. Tak hanya itu, semakin mereka mengungkap siapa Jendo, keanehan lain semakin bermunculan. Salah satu di antaranya, kucing mereka yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba ditemukan dalam keadaan sekarat. Hilangnya beberapa mayat dari tempat penyimpanan, dan cuaca semakin buruk yang membuat pohon tumbang menutupi jalan keluar dari ruang bawah tanah. Meski sudah diselimuti rasa was-was dan ketakutan, mereka tetap melanjutkan otopsi dengan membedah isi perut Jendo, di mana di dalam perut Jendo ditemukan gigi yang hilang, beserta sebuah bungkusan yang berisi bunga yang mustahil ditemukan di masa itu. Terlebih ditemukan simbol mantra Romawi di kain pembungkus bunga tersebut. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata simbol tersebut juga sama persis di bagian dalam kulit Jendo. Dan tiba-tiba setelah mereka pergi dari ruangan otopsi dan berlindung di ruang kerja lain, mereka pun masuk dan mengunci pintu dengan sigap. Tak berselang lama, terdengar suara lonceng dari luar ruangan. Saat Austin melihat dari sela pintu, terlihat kaki mayat yang hilang sebelumnya. Tak hanya itu, Tommy mendapat serangan dari makhluk tak kasat mata di dalam ruangan tersebut hingga membuatnya tak berdaya. Suasana di ruangan tersebut terasa semakin kacau dan mencekam. Akhirnya Tommy memutuskan untuk kembali ke ruangan otopsi, tapi bukan melanjutkan otopsi melainkan membakar jasad Jendo. Namun keanehan lagi-lagi terjadi. Bukan hangus terbakar, justru api membesar dan hampir saja membakar seluruh isi ruangan. Alhasil Tommy kembali memadamkan api tersebut. Tak berselang lama terdengar suara lift yang menyala. Dengan sigap mereka berdua pergi menuju lift tersebut dengan membawa kapak sekedar untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, saat mereka masuk ke dalam lift, pintu lift tidak bisa ditutup. Ditambah suara lonceng yang semakin mendekat, dan tiba-tiba
Tidak mereka sadari bahwa yang mendekat adalah kemah. Namun naas, saat mereka sadar kapak yang mereka bawa sudah mengenai dirinya, yang membuat tewas saat itu juga. Melihat kesedihan sang anak, Tommy pun meminta maaf kepada Austin akibat kejadian tersebut. Akhirnya mereka kembali ke ruangan untuk melanjutkan step terakhir otopsi Jendo, yaitu Tommy memotong tengkorak Jendo dan mengambil sampelnya. Di mana saat Austin memperbesar sampel otak Jendo, dia melihat bahwa Jendo sebenarnya masih hidup. Dengan fakta tersebut, akhirnya Austin juga memperbesar kain yang ditemukan di dalam perut Jendo, di mana di kain tersebut bertuliskan angka Romawi tahun 1693. Akhirnya terkuak fakta bahwa pada tahun tersebut merupakan abad ke-17. Pada tahun tersebut banyak para penyihir yang dihabisi, dan kebanyakan mereka adalah wanita yang tak bersalah, salah satunya Jendo. Dengan kata lain, Jendo ingin balas dendam atas apa yang menimpa dirinya di waktu saat ia dijadikan korban ritual. Dikarenakan kejelasan sudah di depan mata, akhirnya Tommy sedikit membungkuk dan berbisik kepada Jendo bahwa dia akan membantunya asal Jendo tidak melukai Austin dan membiarkan dia tetap hidup. Dan benar saja, satu persatu luka yang Jendo alami seketika pulih dan berpindah di tubuh Tommy. Di momen ini, Tommy meminta Austin untuk membunuh dirinya agar dia tak merasakan sakit lebih lama. Meski berat hati, akhirnya Austin melakukan permintaan sang ayah. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba lampu menyala. Cuaca kembali normal, dan akhirnya Austin mendengar suara komandan kepolisian dari luar, sedang menyingkirkan batang pohon yang menutupi pintu darurat. Dikarenakan letak pintu darurat cukup tinggi, Austin merasa kesulitan untuk membukanya. Meski komandan kepolisian terus meminta untuk membuka pintu tersebut, justru suara komandan berubah menjadi nyanyian tempo dulu, yang mana hal tersebut disadari oleh Austin, bahwa itu merupakan halusinasi yang disebabkan oleh si penyihir. Namun naas, saat Austin berbalik, dia dikejutkan oleh ayahnya yang sudah mati tiba-tiba berdiri di belakangnya. Yang membuat Austin terkejut dan akhirnya terjatuh hingga tewas. Tak berselang lama, komandan kepolisian datang dan menemukan jasad Emma, Tommy, dan Austin di dalam rumah tersebut. Namun anehnya jasad Jendo masih utuh, tanpa sedikit pun ada bekas otopsi. Hanya meninggalkan sebuah laporan indikasi kematian di papan tulis ruangan otopsi tersebut. Kemudian jasad Jendo dimasukkan ke sebuah mobil dan menutupnya. Di mana dari luar rumah mereka terlihat aman-aman saja tanpa ada badai, pohon tumbang seperti yang mereka alami. Dan dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut hanya sebuah halusinasi yang disebabkan oleh Jendo yang ingin menuntut balas. Di akhir film kita akan difokuskan ke mobil yang membawa jasad Jendo dan kemudian film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, tetaplah waras dan tenang dalam keadaan apapun. Saya mewakili kru Bagong John pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga terhibur dan salam